Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi. Ramadan merupakan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa disebut sebagai bulan yang penuh berkah, karena di dalamnya terdapat teramat banyak tambahan kebaikan. Inilah bulan amal, kebaikan, ketaatan, dan koreksi diri. Selain bulan Allah, Ramadan juga digelari sebagai jalan Allah. Bulan puasa, bulan Islam, bulan kesucian, bulan tamhis atau pembersihan, dan bulan Qiyam. Suasana dan realitas Ramadan adalah momentum yang tepat dijadikan kawah candra di muka untuk pembentukan kepribadian Islami, agar ke-11 bulan berikutnya meneladani adab yang kita amalkan di bulan Ramadan. Iklim ruhani yang hanya ada pada bulan Ramadan akan menjadi guru bagi ke-11 murid atau bulan lainnya. Pada bulan petunjuk ini terdapat pula malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada jamuan spiritual ini bukan berkah saja yang melimpah, namun penolakan jiwa pada sesuatu yang batil akan menjadi tameng yang melindungi sembari menghiasi kepribadian kaum muslimin. Puasa bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Hanya puasa wajib yang diperjelas oleh Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang memang dipertimbangkan sebagai jaring-jaring takwa. Dikarenakan pembeda puasa umat muslim dengan kaum beriman terdahulu adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka menjalin hubungan dengan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mutlak perlu dalam bulan puasa ini. Karena Al-Quran dan puasa akan meningkatkan ketakwaan manusia, yang mana esensi dari ketakwaan adalah kendali diri beserta introspeksi diri di dalamnya. Ketakwaan merupakan nilai dan misi yang ada dalam orang berpuasa. Dengan beribadah, kita menyadari kedudukan sebagai makhluk atau abid yang membutuhkan Khalik atau Tuhan, maka derajat ketakwaan makhluk tersebut akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hendak mendekati Allah, jauhilah larangannya. Itulah kemuliaan takwa. Maka menjauhi larangannya dan menaati perintahnya merupakan kaidah terdasar dalam menapaki jalan ketakwaan. Salah satu hal yang dilarang dalam berpuasa adalah berbohong dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan para imam alaihissalam. Kesaksian palsu atau menuduh kaum beriman melakukan zina adalah dosa, apalagi jika perbuatan tercela tersebut dilakukan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Marah dan emosi juga merupakan sesuatu yang terlarang. Dalam suatu riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang majikan untuk membatalkan puasanya dikarenakan ia memaki pembantunya. Sehingga dalam hadis lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu banyak yang berpuasa namun hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Kita dapat mengidentifikasi ketakwaan seorang dari bagaimana ia marah dan mengapa ia marah. Kita boleh marah, namun alasannya harus syar'i dan caranya harus tetap etis. Karena marah menurut Atsar Imam Ali adalah setengah dari kegilaan. Menahan dan mengendalikan amarah adalah salah satu perangai baik ahlul bait. Perbuatan tercela lainnya yang harus dihindari dalam berpuasa adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan aib orang lain di belakangnya, meskipun aib tersebut memang dimiliki oleh orang tersebut. Yang lebih parah dari ghibah adalah budhan, yaitu membicarakan aib yang tidak ada pada orang lain di belakangnya. Mungkin padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah fitnah. Ada kalanya ghibah dibolehkan, yaitu ketika bersaksi atas kezaliman yang dilakukan oleh seorang demi tegaknya keadilan. Kaidah sebaliknya dari menjauhi larangan adalah menaati perintahnya. Dalam bulan puasa ini sudah selayaknya kita menegakkan keadilan sebagai sendi utama dalam menaati perintahnya. Adapun langkah pertamanya adalah dengan bersikap tidak bergantung kepada selain Allah, sehingga keadilan betul-betul tidak pandang bulu. Taat kepada manusia hanya diperlakukan sejauh ketaatan itu adalah prasyarat dalam keridaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pada Allah bukan berarti memutuskan hubungan dengan makhluk, karena persaudaraan dalam kemanusiaan, khususnya dalam agama, tak ubahnya suatu bangunan kokoh. Itulah mengapa silaturahmi sangat ditekankan dalam adat umat Islam. Adapun tiap masyarakat tersebut mendapati fondasinya dalam keluarga, sehingga berbakti pada orang tua, kasih sayang suami istri, dan bertanggung jawab pada anak adalah semen perekat keutuhan dalam rumah tangga. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rumahku adalah surgaku. Perintah lainnya yang juga tak kalah pentingnya adalah bersikap tawadhu.
suatu sikap yang merasa bahwa segala pencapaiannya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan makhluk selain diri. Ketaatan seorang hamba tercermin pada sikap tawadunya pada Allah Subhanahu wa taala maupun pada sesama manusia. Tawadu pun dapat kita lakukan dalam hubungan dengan diri sendiri, misalnya dengan mengingat kematian. Dan perintah terakhir yang juga dibahas dalam buku ini adalah ada berdoa. Karena doa memiliki ruh dan pertanda ketawaduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena falsafah doa memiliki relevansi dengan kehidupan manusia, yaitu bahwa manusia membutuhkan doa sebagai perantara untuk memohon dengan rendah hati kepada Allah yang Maha Kuasa. Buku ini bagaikan pedoman madrasah ruhania dalam bulan Ramadan yang penuh berkah. Penulisnya mengajarkan kita tentang keutamaan bulan Ramadan serta apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam meningkatkan ketakwaan. Sebagai rekomendasi agar kiranya penyunting buku dapat menyusun buku ini secara sistematis agar memudahkan pembacanya. Terlepas dari itu, buku ini berkali-kali sukses menampar keangkuhan diri. Sehingga dengan kerendahan hati saya merekomendasikan buku ini kepada kita semua yang diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan namun belum mempersiapkan diri secara pantas. Jika bulan Ramadan adalah kado dari langit, lalu apa yang telah kita persembahkan untuk Tuhan dalam jamuan ilahi di bulan Allah ini? Puasa adalah persembahan untuk Tuhan. Ada pertanyaan?